Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita kembali lagi di pelajaran sosiologi. Bapak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat agar dengan mudah dapat mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran minggu sebelumnya, masih sama mengenai permasalahan sosial, tapi yang akan kita pelajari hari ini mengenai cara-cara penyelesaian permasalahan sosial. Ketika kalian mendengar kata cara-cara, maka yang akan terpikir pasti upaya, solusi, bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan atau menanggulangi sebuah bencana, yaitu sebuah permasalahan, yaitu permasalahan sosial. Sebelum masuk ke materi, Papa mau sampaikan beberapa hal, yaitu mengenai urgensi atau kepentingan mempelajari permasalahan sosial ini, terutama cara penyelesaian. 2 minggu sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai pengertian, karakteristik, jenis-jenis, dan faktor penyebab. Ketika kalian sudah mengetahui semua itu, maka yang terpikir adalah bagaimana cara menyelesaikannya. Ketika kita mengetahui faktor penyebabnya, maka kita akan bisa menentukan solusinya. Nah, itulah mengapa kita penting untuk mempelajari materi hari ini. Setelah kalian minggu lalu tahu, ternyata di lingkungan ada masalah sosial, ternyata masalah sosial yang ada di lingkungan Anda disebabkan oleh faktor ini. Nah, dengan mempelajari hari ini, kalian bisa memikirkan atau menentukan solusi apa yang cocok. Nah, dengan mempelajari materi hari ini, kalian sedikit banyaknya akan mengetahui atau akan mengerti solusi apa yang pantas diterapkan ketika muncul suatu permasalahan sosial. Ya, misalnya di lingkungan kalian lah terlebih dahulu. Ketika ada masalah sosial, kalian bisa memikirkan, oh ini solusinya. Kalian bisa diskusikan dengan orang tua atau dengan orang-orang tokoh-tokoh penting di lingkungan kalian. Nah, yang nantinya akan dirembukan sama-sama bagaimana solusinya. Nah, di materi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara-cara untuk dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Nah, ini contoh nih, misal di sini ada spanduk yang bertuliskan kawasan wajib masker. Nah, ini merupakan salah satu contoh upaya dalam menyelesaikan masalah sosial. Di sini berupa spanduk, himbauan atau ajakan. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk melakukan permasalahan sosial. Setelah dengan cara tadi, ketika masih ada yang melanggar, maka dengan tindakan. Dengan berupa tindakan seperti contohnya swab di tempat. Nah, ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Nah, dua cara ini merupakan cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sosial. Tapi cara apakah kedua ini? Nah, ini akan kita pelajari. Nah, di sini dijelaskan berbagai upaya dilakukan masyarakat untuk menjaga kestabilan sosial, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Akan tetapi, permasalahan sosial tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Oleh karena itu, anggota masyarakat melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan sosial. Dua di awal tadi merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial, yaitu pandemi COVID-19. Ada banyak lagi upaya-upaya yang dilakukan. Yang tadi merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan. Lantas, upaya apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengatasi permasalahan sosial? Ini dia. Nah, upaya untuk mengatasi permasalahan sosial itu dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan prosesnya. Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama upaya preventif, yang kedua upaya represif, yang ketiga pengendalian sosial gabungan, yaitu penggabungan dari upaya preventif dan upaya represif. Dan yang berdasarkan prosesnya ada persuasif dan koresif. Apa itu upaya preventif? Di sini dijelaskan upaya preventif merupakan upaya mencegah permasalahan sosial dengan cara menjauhkan diri dari pola-pola kejahatan dan mendekatkan diri pada perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma. Nah, upaya preventif ini merupakan upaya mencegah, dapat berupa ajakan atau saran agar
kita kembali lagi seperti yang ada dan sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial yang berlaku. Nah, contohnya di awal tadi spanduk mencegah COVID-19 dengan cara cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Nah, itu merupakan salah satu contoh upaya preventif. Itu usaha untuk mengembalikan pada perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Di mana norma kita saat ini, peraturan yang saat ini, kita harus menggunakan masker, jaga jarak, dan bercuci tangan. Nah, itu merupakan upaya preventif, upaya awal untuk mencegah permasalahan sosial. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa aspek yang dapat dilakukan dalam upaya preventif ini. Yang pertama yaitu pemahaman agama. Di sini dijelaskan agama menjadi pedoman hidup bagi manusia, sehingga segala perilaku yang mencerminkan ketaatan beragama dapat menghindarkan manusia dari tindak kejahatan dan perbuatan merugikan. Adapun fungsi penanaman nilai agama untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial ada sebagai berikut. Nah, di sini dijelaskan pemahaman agama itu dapat mencegah permasalahan sosial di masyarakat. Misalnya saja kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba. Dengan memasukkan nilai-nilai agama, maka dapat menjaga dan melindungi masyarakat itu dari perbuatan kejahatan. Nah, lantas bagaimana Pak? Bagaimana fungsi penanaman agama itu untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial? Di sini dijelaskan, yang pertama, mengajarkan kebaikan dan kebenaran sehingga setiap penganutnya dapat menghindari perbuatan yang dianggap buruk dan salah. Nah, dengan penanaman nilai agama, kita bisa mengerti, kita bisa tahu, oh ternyata perbuatan ini salah dari aspek keagamaan. Misalnya kriminalitas, kenakalan remaja, perilaku pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya, itu merupakan hal yang salah di agama. Dengan pemahaman agama, kita bisa mengerti ternyata ini salah, ternyata ini tidak baik. Nah, itu merupakan fungsi bagaimana penanaman agama. Selanjutnya, memberikan pegangan dalam menjalani kehidupan dan menyelesaikan masalah hidup yang dialami manusia. Nah, dengan memasukkan pemahaman agama, seseorang itu akan menemukan jalan, akan menemukan titik terang ketika menghadapi masalah hidup. Nah, kebanyakan saat ini orang melakukan kegiatan-kegiatan menyimpang itu karena didasarkan oleh masalah hidup yang terlalu berat, masalah hidup yang terlalu banyak. Sehingga dengan memasukkan nilai-nilai agama, pemahaman agama akan mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, mengawasi perilaku masyarakat melalui ajaran-ajaran agama dengan sanksi yang bersifat hakiki. Nah, pemahaman agama ini juga dapat digunakan untuk menegakkan sebuah sanksi atau hukum. Contohnya di Aceh menggunakan otonomi daerah. Nah, itu salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sosial melalui pemahaman agama. Yang keempat dan terakhir, menjaga kerukunan hubungan antar umat beragama. Jelas, dengan kita memasukkan nilai-nilai pemahaman agama yang baik, maka dapat menjaga hubungan kerukunan antar umat beragama. Sekarang ini kan contoh terorisme, contoh gerakan radikal itu berasal dari keyakinan ideologis. Nah, dengan pemahaman agama yang baik, yang benar, yang diajarkan oleh orang yang benar, maka permasalahan seperti itu, permasalahan antar umat beragama seperti itu tidak akan muncul di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan etika sosial. Di sini dijelaskan etika sosial merupakan sistem nilai yang berhubungan dengan sesuatu yang dianggap baik dan buruk dan pantas atau tidak pantas dalam masyarakat. Penerapan etika sosial sama halnya dengan proses sosialisasi, menanamkan nilai dan norma dalam diri seseorang. Penanaman etika sosial pertama dan utama dilakukan oleh keluarga, kedua lingkungan seperti sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, karena sekolah dan lembaga pendidikan merupakan miniatur masyarakat sehingga anak dapat bersosialisasi dan menerapkan etika sosial yang dipelajari di lingkungan keluarganya. Nah, etika sosial ini maksudnya adalah bagaimana peraturan yang ada di lingkungan itu, bagaimana nilai sosial yang ada di lingkungan itu diajarkan kepada anak, bisa melalui keluarga, bisa melalui sekolah. Contohnya misalnya sosialisasi, bagaimana peraturan yang ada di sini melalui orang tua, misalnya, nah setiap minggu di sini ada kegiatan ini.
setiap ada kegiatan ini kita harus berpartisipasi, dan itu merupakan salah satu contoh penerapan etika sosial dalam lingkungan masyarakat melalui keluarga dan melalui sekolah. Melalui sekolah misalnya diajarkan bagaimana menjadi bangsa negara yang baik melalui pelajaran PPKN, nah, dan bagaimana menjadi warga masyarakat yang baik. Nah, itu merupakan salah satu penerapan etika sosial. Bisa kalau di sekolah itu bisa melalui sosialisasi, misalnya sosialisasi narkoba, sosialisasi kenakalan remaja, banyak hal yang sering terjadi sosialisasi yang ada di sekolah. Nah, itu merupakan salah satu upaya penerapan etika sosial agar kelompok masyarakat itu sesuai dan tidak menyimpang dari norma dan budaya yang berlaku di negara kita, contohnya Indonesia dan masyarakat sekitar kita.